Meminta seseorang, baik itu karyawan, teman, anak, kerabat, untuk melakukan sesuatu, terkadang menjadi hal yang sulit. Cara yang sama tidak bisa kita terapkan di individu yang berbeda. Kadang kita akan merasa sulit untuk memotivasi orang-orang kita tertentu. Pertanyaannya, mengapa demikian? Motivasi bukan merupakan pendekatan yang one size fits all. Agar dapat memotivasi orang per orang secara efektif, kita perlu memahami sifat dasar manusia dan kebutuhan spesifiknya. Setelah diketahui karakteristiknya, kita perlu menerapkan pendekatan motivasi yang berbeda-beda. Dengan mengetahui karakteristik manusia yang berbeda-beda, kebutuhannya yang berbeda-beda, dan mengaplikasikan pendekatan motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan karakter mereka, pemimpin di perusahaan dapat berharap banyak terhadap peningkatan kinerja karyawan, yang pada akhirnya akan menjadi penentu peningkatan kinerja organisasi. Nah, melalui sesi ini, saya akan berbagi mengenai satu teori motivasi yang sangat terkenal yang disebut sebagai teori XY, atau dalam bahasa Inggrisnya sering ada yang disebut teori X and teori Y. Teori ini diperkenalkan oleh Douglas MacGregor di MIT pada tahun 1950 dan disempurnakannya pada tahun 1960. Seperti apa teori XY ini? Bagaimana implikasinya terhadap peningkatan kinerja karyawan dan peningkatan kinerja organisasi? Coba. Di dalam satu organisasi, terkadang suatu atasan memiliki beberapa bawahan. Dalam hal ini, bawahan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Apabila suatu atasan tersebut memberikan pendekatan yang sama kepada semua karyawan, atasan tersebut akan menemukan bahwa hasil yang diperoleh dari masing-masing bawahan tersebut berbeda-beda juga. Sebagai contoh, misalnya atasan tersebut memberikan kelonggaran kepada bawahannya untuk berkreasi dan berkarya, satu bawahan akan menghasilkan hasil yang baik. Namun demikian, bawahan yang lain mungkin bisa tidak optimal ketika diberikan kepercayaan dan kelonggaran tersebut. Hal inilah yang memotivasi Douglas MacGregor untuk melakukan penelitian, di mana di dalamnya akhirnya diperoleh suatu teori XY atau teori X and Y. Teori XY yang diperkenalkan oleh Douglas MacGregor di MIT pada tahun 1950 dan disempurnakannya lagi pada tahun 1960 berbasis pada Hierarchy of Needs dari Abraham Maslow. Jadi, Maslow memperkenalkan piramida kebutuhan, di mana kebutuhan manusia itu terdiri dari beberapa layer. Di layer yang paling bawah, Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan fisik. Nah, kebutuhan fisik ini mencakup kebutuhan akan makanan, minuman, kebutuhan untuk istirahat, dan segala macamnya. Manusia dalam hal ini akan mengejar kebutuhan fisik sebelum kebutuhan yang lain. Ketika kebutuhan fisik ini sudah terpenuhi, maka manusia pada umumnya akan masuk ke kebutuhan selanjutnya di layer di atasnya, yaitu kebutuhan akan keamanan. Di sini manusia membutuhkan proteksi, security, dan segala macamnya agar hidupnya terjaga. Nah, ketika kebutuhan fisik dan keamanan tersebut telah terpenuhi, maka manusia akan masuk ke kebutuhan yang lebih tinggi lagi di atasnya adalah esteem. Nah, di sini manusia mulai membutuhkan teman, membutuhkan hubungan atau relationship dan segala macamnya. Ketika kebutuhan tersebut telah terpenuhi, maka manusia pada umumnya akan naik lagi ke kebutuhan di atasnya yang berupa self-actualization atau aktualisasi diri. Di sini manusia ingin dihargai dan di sini ada kebutuhan seperti misalnya creativity dan segala macamnya. Kebutuhan ini didasarkan pada konsep piramida di mana kebutuhan fisik adalah hal yang ingin dicapai terlebih dahulu, setelah itu naik ke keamanan, naik ke esteem, dan baru kemudian maju ke self-actualization.
Seorang manusia tidak akan masuk ke tahap atau kebutuhan yang atas, seperti misalnya self-actualization, ketika kebutuhan fisiknya belum terpenuhi. Inilah dasar dari piramida kebutuhan yang diperkenalkan oleh Maslow, di mana piramida kebutuhan ini menjadi dasar dari teori XY yang dipopulerkan dan diperkenalkan oleh Douglas McGregor. Teori XY atau teori XY yang diperkenalkan oleh McGregor ini pada dasarnya adalah membagi manusia menjadi dua tipe atau dua grup. Grup pertama adalah grup X dan grup kedua adalah grup Y. Grup X adalah manusia yang sejatinya merupakan creatures yang lazy atau malas. Dalam hal ini, pada tipe X ini, manusia pada umumnya bekerja hanya untuk kebutuhan yang berkaitan dengan finansial, work only for money. Makanya di sini manusia cenderung menghindari pekerjaan jika memungkinkan dan tidak memberikan hal yang optimal kalau tidak ada insentif terkait dengan money. Nah, di grup kedua, McGregor menjelaskan tipikal Y. Nah, Y ini berbeda dengan typical X, di mana pada Y ini manusia itu sejatinya merupakan internally motivated people. Nah, di sini manusia itu membutuhkan aktualisasi. Ini adalah di piramida teratas yang ada di Maslow. Nah, McGregor menjelaskan bahwa untuk memotivasi orang dalam kategori X dan Y, ini kita harus melakukan pendekatan yang berbeda. Untuk memotivasi orang di tipe X, McGregor menyarankan adanya supervisi yang ketat. Jadi orang-orang yang malas, yang bekerja hanya uang, ini tidak bisa diberikan kelonggaran, tidak bisa diberikan kepercayaan dan dilepas. Orang-orang yang ada di tipikal ini harus diberikan supervisi yang ketat, monitoring day by day. Nah, selanjutnya, untuk memotivasi orang di kategori ini, maka yang lebih cocok menurut McGregor adalah diberikan reward dan penalties. Ketika orang yang ada dalam kategori ini memberikan hasil yang bagus, maka McGregor menyarankan pemberian reward. Namun, ketika hasilnya tidak bagus, McGregor menyarankan adanya penalties. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik dari orang yang ada di tipe X yang pada umumnya malas dan work only for money. Di sisi yang kedua, untuk memotivasi orang pada tipe Y atau Y, di sini McGregor menyarankan pendekatan yang lebih longgar, ya, atau pendekatan yang less supervision. Ini bisa dimengerti karena orang-orang yang sejatinya sudah internally motivated dan membutuhkan aktualisasi diri, maka jika dia diberikan supervisi yang ketat, maka dirinya tidak akan merasa dipercaya, sehingga hasilnya justru pekerjaannya tidak optimal. Apabila karyawan atau orang itu sudah memiliki motivasi yang tinggi, maka yang harus diberikan oleh seorang atasan adalah tantangan dan kepercayaan, give challenge. Kita harus memberikan pendekatan yang lebih personal, kita berikan exposure, kita berikan kepercayaan dan kita dorong mereka untuk mencapai apa yang sudah ada di diri mereka, di mana mereka sudah termotivasi. Nah, pendekatan ini menurut McGregor akan meningkatkan performa karyawan ataupun orang yang ada dalam kategori Y. Nah, di sini kita tahu bahwa teori XY ini sangat bermanfaat dan ini bisa untuk digunakan di setiap jenis organisasi, di mana kita mengenali tipikal dari orang atau karyawan, apakah mereka tipe X atau tipe Y, dan kemudian kita berikan mereka pendekatan motivasi sesuai dengan karakteristiknya. Jika kita lihat secara lebih mendalam, tipe X ini adalah seperti pendekatan scientific management yang diperkenalkan oleh Frederick Taylor, di mana di zaman revolusi industri manusia itu dianggap hampir seperti mesin gitu ya, di mana harus diberikan supervisi yang ketat, diberikan KPI yang jelas, diberikan reward apabila mereka bisa mencapai kinerja atau target yang telah ditetapkan, dan diberikan penalti apabila target tidak dipenuhi. Nah, Y ini mendekati pendekatan yang lebih menekankan pada aspek human dan people, seperti yang advocate oleh Elton Mayo gitu ya pada penelitiannya. Di sini manusia itu sejatinya harus diberikan treatment yang lebih longgar dan lebih personal.
Setelah kita mengetahui mengenai teori X dan Y, bagaimana teori X dan Y tersebut bekerja, kita selanjutnya adalah memikirkan bagaimana implikasi dari teori X, Y itu di suatu manajemen science. Nah, di suatu organisasi gitu ya, biasanya terdiri dari individu dan juga kelompok. Nah, teori X, Y ini bisa diterapkan pada konteks individu, yaitu ini berlaku di setiap jenis organisasi gitu ya, karena di organisasi itu tidak semua karyawan yang ada di dalamnya adalah homogen, pasti di dalamnya berbeda-beda tipe. Ada orang yang memiliki tipe X, ada juga yang memiliki tipe Y. Nah, di sini tugas dari atasan adalah menganalisis gitu dan mengenali karakteristik dari masing-masing employee yang ada di bawahnya. Apakah orang tersebut tipikal X atau Y? Nah, jika X, maka dia harus diberikan supervisi yang ketat, harus diberikan reward dan juga penalties. Nah, jika dia Y, maka yang lebih tepat adalah memberikan kelonggaran, memberikan dorongan, dan memberikan kepercayaan. Dengan treatment yang berbeda tersebut, maka atasan akan bisa mengharapkan peningkatan kinerja dari masing-masing employee yang ada di organisasinya. Nah, selain pada level individu, teori XY ini juga bisa diaplikasikan pada level grup gitu ya, atau di level organisasi secara keseluruhan. Nah, di sini kita harus menganalisis kondisi dari organisasi itu seperti apa gitu ya. Nah, di lingkungan yang membutuhkan pendekatan yang dimana order itu harus dipenuhi secara absolut, secara mutlak gitu ya, dimana bukan hal yang demokrasi yang ditekankan, maka seperti contohnya misalnya di lingkungan army gitu ya, angkatan gitu ya, baik itu angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dimana perintah dari komandan itu harus dipenuhi, maka yang harus diaplikasikan adalah pendekatan X gitu ya. Kita nggak bisa membayangkan ketika di suatu lingkungan angkatan gitu ya, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara diberikan kebebasan, tidak diberikan supervisi ketat, maka suatu kelompok tersebut bisa carut marut apabila harus diturunkan di medan perang. Di sini adalah order adalah hal yang utama dan harus dipenuhi. Maka pendekatan X ini adalah yang paling tepat ketika akan diimplementasikan di lingkungan angkatan. Nah, contoh yang kedua, misalnya suatu organisasi itu sedang berada dalam kondisi terpuruk gitu ya, mengalami penurunan laba, penurunan penjualan dan segala macamnya. Di sini diperlukan pendekatan untuk memutarbalikkan kondisi organisasi yang terpuruk tersebut menjadi meningkat atau turnaround situation. Nah, turnaround situation ini biasanya membutuhkan pendekatan yang lebih keras gitu ya. Dalam kondisi ini, pendekatan X ini ada yang memberikan supervisi ketat, pemberian reward dan penalties mungkin akan lebih cocok untuk diimplementasikan dalam kondisi organisasi yang akan memasuki situasi turnaround. Nah, yang terakhir, dalam kondisi kreatif misalnya lingkungan baru, startup gitu ya, atau mungkin perusahaan-perusahaan teknologi yang aset utamanya adalah creativity gitu ya, maka Y ini mungkin lebih cocok untuk diterapkan. Kita bisa memberikan kelonggaran kepada masing-masing karyawan gitu ya untuk berkreasi, untuk memberikan ide-ide barunya dan tidak diberikan supervisi yang terlalu ketat gitu ya, sehingga mereka bisa terpacu untuk memberikan ide-ide inovatif yang bisa bermanfaat untuk perusahaan. Nah, kita juga nggak bisa membayangkan gitu ya, jika di industri kreatif itu diberikan supervisi yang ketat dan segala macam ya, mungkin justru ide-ide kreatif tersebut tidak bisa muncul gitu ya. Oke, demikian mengenai teori XY. Kita tahu bahwa teori XY ini bisa diaplikasikan baik pada level individu maupun pada level kelompok. Nah, di sini seorang pemimpin gitu ya, baik itu eksekutif maupun middle manager gitu ya, bisa menerapkan teori XY ini pada level individu untuk meningkatkan kinerja dari masing-masing karyawan, atau juga bisa menerapkan teori XY pada level grup gitu ya untuk meningkatkan kinerja agregat dari organisasi yang dipimpinnya. Demikian, semoga bermanfaat. Thank you.